karena tiang apa namanya tiang songel ya kalau kata orang-orangnya. Songel ya, Ya ini songel. apa istilah Songel songel? apa namanya ya, pede-pedekan Ketika diri saya. ketemu dengan orang tua, bahkan dengan orang tua, terlebih itu pejabat, tentu kayak ngegejeran istilahnya. Belum sudah takut Nah, bisa. tapi program ini kan tentu harus ada dukungan Pak Dana ini. Ya, Pak Dana. Pak Dana. Perlu ditekankan. Pak Dana. Oke. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, Insight Hindu kembali memulai podcast dengan tema Pemuda Menginspirasi. Dan pada kesempatan kali ini juga, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu tokoh milenial Hindu NTB. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut Igede Purnama Mahendra Arta, Ketua Pradah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, matur suksemu nggih atas kehadirannya di studio Epilogues Inside Hindu Podcast. Jadi sebelum masuk ke podcast tanya jawab kita bersama Ketua Pradah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman bisa follow akun Instagram @insighthindu dan subscribe channel Insight Hindu. Jadi mohon dukungannya untuk channel dan akun Instagram kita. Mungkin saya ucapkan selamat kepada, mungkin saya panggil Bli Dede ya biar enak ya. Bli Dede sudah dilantik ya menjadi Ketua Pradah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin saya ingin nanya nih bagaimana perasaannya sudah bisa hadir di studio podcast kami. Kesannya bagaimana? Mungkin ada masukan, mungkin silakan. Ya, pertama saya mengucapkan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sama teman-teman semua, Sematon, Mas Dharma, se-NTB khususnya. Ya, hari ini saya sangat senang sekali karena kita apa namanya kemarin baru sebulan bukan. Kemudian hari ini kita mengisi podcast di Insight Hindu. Apa? Studio Epilogues. Studio Epilogues. Epilogues. Nah, studionya ini sebetulnya sangat megah ya. Baik, tepuk tangan buat Insight. Jangan kita melihat apa namanya gedungnya, tetapi saat ini milenial Hindu ini bisa ternaungi di dalam wadah Insight Hindu. Karena kita juga mengapresiasi adanya wadah media Insight Hindu ini, pertama khusus di Perhimpunan Pemuda Hindu juga mengapresiasi. Oke. Mungkin saya banyak terinspirasi juga dari Bli Dede-nya sendiri. Mungkin untuk program kerja Pradah selanjutnya terfokus pada apa, dan kemudian bagaimana Bli Dede mendesain program kerja Pradah nantinya. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman kita. Ya, jadinya tiang ini di Pradah ini kan dari tahun 2017 ya. Sebelumnya ikut Bawang 2016. Nah, gitu. Nah, 2017 tiang masih nunggu apa namanya ospek. Nah, kemudian Bli Widiarsana ngajak, ayo ikut di Pradah, gabung di Pradah Kota. Kebetulan langsung tiang ditunjuk untuk jadi ketua Pradah Kota, membangun Perhimpunan Pemuda Hindu yang vakum selama 12 tahun lebih. 12 tahun dia di Pradah Kota. Akhirnya tiang iya. Tapi sebelumnya tiang tanya dulu ibu bapak tiang kan, bagaimana ini. Oh iya, enggak apa-apa. Ini kan aktivitasmu untuk apa namanya menunjang dari karirmu ke depan ya. Oh ya, siap saya bilang. Nah, kemudian di tahun 2017 tiang mulai Pradah itu sudah belum, masih kosongan, tidak ada apa-apa gitu kan. Pengurus juga nggak ada. Kita baru buat pengurus itu karena saya senang sistem kerja ramping, kita buatkan pengurus 13 ini datang rapat cuma 8, cuma 6. Ketika itu banyak yang mau masuk, kita masukkan di dalam satu wadah Pradah ini. Nah, kemudian saya bilang teman-teman semua, kita buatkan progres besarnya saja dulu kan di tahun 2017 ini. Apa saja program-program kita ke depan, dan jangan muluk-muluk, saya bilang. Kalau kita misalnya mau program ini itu, anggaran nggak ada. Nah, pada tahun 2017 dia langsung dia minta izin ke bapak tiang, orang tua tiang, untuk komunikasi ke pimpinan daerah kayak itu.
karena pada saat SMA Tiang kan dulu sempat jadi ketua PHBH Ketua lah. PHBH, sempat saya dengar juga. Di SMA 2. Nah, PHBH ini karena Tiang Tiang songel ya. Kalau kata orang-orang Songel ya? Ya, songel. Apa istilah Songel songel? apa namanya? Ya, pede-pede kan diri saja gitu apa namanya. Nah, akhirnya Tiang gini, masuk ke jajaran pemerintah. Ya, setengkari lah kita diterima dengan baik. 2018 kita diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Mataram. Nah, 2018 yang jabarkan apa saja programnya ke depan ini dibilang itu ketika itu masih Pak Ahyar wali kotanya. Nah, Tiang katakan gini, Pak Wali, Tiang lagi buat program pembentukan kecamatan. Karena saya berpikir progres kita ke depan jangan sampai stuck hanya di kota. Kita harus bentuk kecamatan. Ya, kita harus bentuk kecamatan yang reality lah, yang banyak umat, banyak pemudanya. 4 kecamatan dulu kita bentuk, Cakra, Mataram, Sandubaya sama Selaparang. 4 itu dulu. Karena kebetulan Tiang tinggal di Selaparang kan, Karangmudain kan. Jadinya Tiang harus bentuk dulu yang pertama itu. Nah, udah kebentuk 4. Kemudian Tiang buatkan kegiatan, Tiang lihat ini teman-teman pemuda ini apa landasan jalannya yang lebih. Karena kita kalau mau pakai program edukasi langsung kita program edukasi ini kita seminarkan ini kita gini kan kurang. Apa yang disukain Tiang? Malam-malam ini saya suka jalan keliling. Jadi teman saya keliling jalan ini yang pertama sekali ada di Pradah ini orang-orang pertama lah di Pradah ini Anjas Karisma, saya, Atma, dan namanya sama Alif. Nah, saya ini sering berjalan keliling berempat naik motor. Mau ogoh itu 2018. Ada gong nih mah, saya bilang gitu kan, ada gong. Nah, mikir, oh iya kita buat aja festival deh. Nah, ada teman-teman juga yang menyarankan, ada Yogi namanya itu menyarankan untuk kegiatan itu ya buat festival deh karena ini. Akhirnya saya buat semacam rakerda kecil dulu kita buatkan programnya ya landasan kegiatannya Pradah menginspirasi berlandaskan budaya loh awalnya. Jadinya tahun 2017 jadinya ada festival Bola Ganjur di Mayura dulu pertama kita adakan. Iya, pernah saya dengar itu. Nah, itu memang bagus itu ya. Itu kegiatan yang kita adakan karena teman-teman ini nafasnya budaya. Nggak bisa kita mau pakai pendekatan dengan ego kita kan, dengan ego kita yang harus langsung kita pendekatan nggak bisa, karena mengubah mindset itu kan susah. Nah, ketika itu kita pakai pendekatan itu, nah pendekatan budaya. Akhirnya ketika di tahun 2017 kita pakai pendekatan budaya, ada lagi datang bisa nggak tari Bali. Nah, saya mikir tari Bali, oh ya coba kita tawarkan ke Pemkot, apakah Pemkot siap untuk bekerja sama. Akhir katanya siap, diberikan bantuan dari pemerintah kota untuk kerjasama. Akhirnya 2017 Agustus itu Festival Bola Ganjur, 2018 itu ajang seni tari Bali. Nah, jadinya kegiatannya menaungi nafas budaya. Nah, apa implementasi dari itu? Kenapa kita lombakan? Nah, itu kan pertanyaan itu. Kenapa kita lombakan? Karena yang pertama teman-teman ini minta agar kegiatan Festival Bola Ganjur ini bisa dilombakan. Nah, bukan kita adu lah, kita lihatlah skala semuanya kan bagaimana gininya dan segala macam. Tapi saya udah keliling itu, ya jangan kalau kalah jangan gini, jangan ngambul, saya bilang itu kan. Nah, iya enggak apa-apa, enggak kita gini, akhirnya diterima dengan baik. Jadinya bisa kita terima dengan baik, bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua. Akhirnya yang tari Bali juga kita buatkan lomba. Jadinya kalau dilombakan anak-anak yang umur 4 sampai 5 tahun tuh pengen senari. Kan biasa kita kalau kita kecil kan kayak begitu ya. Tapi kan masih lah sekarang pemikiran teman-teman anak-anak kita ini adik-adik kita ini seperti itu kan. Nah, terus dari itu mau udah kita nari. Nah, akhirnya dari dulu 198 ya 85 yang ikut naik jadi 110 pesertanya di 2019 ya. Nah, akhirnya saya bilang implementasinya apa? Jadinya anak-anak kita ini tidak terfokus dengan gadgetnya saja, karena gadget ini kan sumber yang positif negatif juga ada nih kan, surga neraka ada di sini, menggenap istilahnya. Jadinya dia mungkin lihat gadget, dia terinspirasi, oh saya bisa nari, saya nari saja. Nah, saya bisa ini. Akhir katanya kita buatlah nafasnya budaya. Nah, kita jalankan dari selama 3 tahun sampai 2020. Saya kini progreskan kegiatan juga yang Dharma Bakti di Kota Mataram itu ada pasar murah, kita kerjasama dengan Disdak Provinsi.
Sekarang kita masih jalan kerjasama tapi tingkat provinsi sekarang kan. Nah, kemudian kita adakan juga Dharma Bakti, jadinya kita juga ada bantuan sembako dari pemerintah itu kita salurkan ke masyarakat. Karena pemerintah kan kadang-kadang kan tidak terjangkau ya pembagian seperti itu. Jadinya kita salurkan itu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ya seperti Pasaraman Kilat yang implementasinya besok ada Pradama Edukasi namanya di program kota. Sandubaya. Bentar lagi Jadinya Pradama edukasi itu jadinya implementasinya teman-teman kita semua itu yang ternari, yang bisa nari dan segala macam itu kita akan minta ajarkan ke teman-teman semua kesediaannya ya di satu daerah ya di Sandubaya. Oke, mungkin ini yang menarik dari pernyataan Beli Dede tadi, istilah songel gitu istilahnya. Kemudian ketemu saya sempat lihat juga di beberapa kali postingan Instagram Prada NTB yang sekarang. Jadi Beli Dede Beli Dede dan teman-teman lainnya di Prada NTB melakukan kunjungan ke Bupati Lombok Tengah, kemudian ada juga ke Pasraman Kilat SMA N2 Mataram, kemudian juga kunjungan simakrama ke Wali Kota Mataram bersama DPN Prada, dan mungkin yang luar biasa juga ke Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, mungkin bisa dibagi pengalamannya Beli Dede, bagaimana supaya anak muda ini bisa berani ketemu dengan orang-orang atau tokoh-tokoh pejabat tersebut. Jadi kan tadi diminta untuk beli Widi tadi untuk jadi Prada Kota, kemudian awalnya hanya memberanikan diri coba-coba. Sedangkan anak-anak muda sekarang kan ketika ketemu dengan orang bahkan dengan orang tua, terlebih itu pejabat, tentu kayak geceran istilahnya. belum sudah takut, siapa kita omongin gitu. Mungkin bisa dibagi apa yang harus dipegang anak muda ini. Ya, pertama ketika kami memutuskan untuk kerjasama dengan pemerintah, ya karena kan jarang ini teman-teman organisasi kepemudaan itu. Betul, jarang. Gitu. Karena kenapa? Yang pertama, pemerintah ini adalah pusat daripada semuanya, ada anggaran di sana. Anggaran APBD yang bisa membiayai organisasi ada di pemerintah. Nah, jadinya kita apalagi di Prada Provinsi ya, saya masuk ke Bupati Lombok Tengah, Lombok Barat, kemudian ke maksud saya dalam artian pimpinan daerah di kabupaten kota, belum sih semuanya, tetapi baru 4 kabupaten kota sama Pak Gubernur. Yang pertama itu saya minta agar kita bisa diayomi dan dilindungi oleh beliau-beliau semua ini. Jadinya kita menitipkan salam kepada beliau bahwa umat kita ini kalau bisa dilindungi, diayomi semuanya, sama-sama kita jaga ketentraman dan keharmonisasian di dalam bingkai satu provinsi dan kabupaten kota yang ada di NTB. Nah, kemudian yang kedua, kita ingin sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan Hindu. Nah, sinerginya ini apa? Yaitu sinergi kalau misalnya nanti ada kegiatan dan semuanya ini bisa dibantu oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah provinsi tapi kabupaten kota juga bisa membantu kami. Yang ketiga, kami juga memberitahukan bahwa Prada ini ada sampai tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan. Perkenalan ya. Kemudian yang keempat, Prada ini memang betul-betul harus berani kerjasama itu, karena kenapa? Itu yang pertama saya bilang, itu pusat semuanya pemerintah itu. Jadinya kalau ketemu sama pemerintah juga kita nggak usah gemeter. Jadinya santai saja. Karena juga beliau menerimanya dengan santai. Kan. Saya ketemu sama Pak Gubernur, ya beliau juga menerima dengan santai. Ketemu sama Pak Wali, kebetulan Pak Wali yang sekarang ini kenalnya dari SMA, karena satu alumni ya, SMA 2. Karena dulu juga beliau banyak backup kegiatan. Jadinya pada saat yang SMA tuh kalau kita ke gini pasti kita ke alumni kan, ke alumni SMA tuh. Kebetulan Tiang juga punya tugas ke alumni SMA, kebetulan ke Pak Mohan ketika itu. Masih Pak Wali. Nah, kemudian kita jalan kerjasama sekarang ini sama beliau kan, karena beliau guru besiswa kita di Kota Mataram kan gitu. Nah, kemudian di Lombok Barat juga saya menitipkan bahwa ini ada Prada, ada organisasi keumatan Hindu untuk dijaga dan diperhatikan selalu gitu. Lombok Barat, Lombok Tengah.
ya Astungkare dengan pertemuan itu menghasilkan banyak hasil gitu loh. Yang pertama, umat kita ketika menyampaikan aspirasi bisa didengar langsung pertama. Yang kedua, kita bisa menjembatani juga teman-teman yang organisasi-organisasi Hindu yang ingin bertemu kepada guru WCC kita bisa menjembatani itu. Nah, bisa kita hubungkan kan. Nah, kemudian yang ketiga, ada apa yang disampaikan dengan organisasi-organisasi yang lain juga bisa disampaikan langsung dengan beliau. Jadinya saya juga ini sebagai penjembatan lah di dalam di dalam pertemuan-pertemuan ini. Jadi kemarin DPN Prada itu juga kan kita akan ada kegiatan muhasabah nasional. Nah, itu yang saya saat ini sinergikan dengan semua pemerintah daerah, karena muhasabah nasional ini Astungkare akan ada kehadiran daripada presiden. Oke, presiden. Ya, di NTB khususnya antara Kota Mataram dan Lombok Tengah. Dan kami akan koordinasikan di 2 kabupaten ini kan, yang mungkin sama Pak Gubernur, kemudian Bupati Lombok Tengah dan Wali Kota Mataram. Nah, jadinya kita sinergi itu. Nah, untuk pesan teman-teman semua, jangan kita takut gitu ketemu dengan pejabat. Ya, walaupun tanda kutip pejabat ini orang politik, tapi beliau ketika menjadi pejabat ini orang profesional. Ya kan, welcome juga. Pada dasarnya welcome. Saya ke Lombok Tengah, mayoriti Lombok Tengah Muslim. Ya. Kemudian kita umat Hindu kita ya lumayan lah ya banyaknya, tapi kan tidak sebanyak teman-teman kita yang Muslim. Nah, sekarang kita tapi beliau menerima kita dengan welcome. Nah, itulah yang namanya guru WCC kan. Bisa menerima semua kalangan dari agama apapun, kelompok apapun dan semuanya. Jadinya jangan kita takut gitu. Oke, betul teman-teman. Ya, saya sudah dapat poinnya ya. Jadi untuk generasi muda nih, jangan sampai kita takut. Poin santai kita coba berani untuk mencoba. Mungkin ini menjadi nilai plus buat Prada NTB yang sekarang ya. Jadi saya apresiasi betul kunjungannya, dan mungkin ini menjadi angin segar juga bagi umat Hindu di NTB bahwa aspirasi dari umat kita telah tersampaikan, dan harapannya ini tetap dikawal untuk merealisasikan apa program-program yang memang pemerintah akan bantu gitu ya. Mungkin untuk selanjutnya saya sempat melihat video kalau nggak salah sambutan Beli Dede di DPR aula DPR di kota ya. Jadi kalau nggak salah Beli Dede menyampaikan bahwa saya akan bersedia untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Prada se-NTB. Jadi sebelumnya juga kita sudah undang Beli Brades sebagai ketua Prada NTB periode 2018 sampai 2021. Nah, beliau mengatakan bahwa ada Prada KSB, ada Prada Lombok Utara, Lombok Timur dan sebagainya. Jadi banyak juga Prada. Apa yang membuat Beli Dede semangat untuk akhirnya bersedia menghadirkan diri di kegiatan-kegiatan Prada? Jadi yang pertama, kehadiran kita ini juga dinantikan oleh teman-teman kabupaten kota. Ya, tentu dari pengurus provinsi juga dinantikan. Karena yang pertama kita juga bisa membawakan harapan-harapan kepada teman-teman semua yang kabupaten kota. Yang kedua, kehadiran kita ini membukakan akses kepada teman-teman kabupaten kota untuk bisa bersinergi dengan semua elemen yang ada. Nah, yang kedua, kenapa saya fokuskan untuk kehadiran saya di kegiatan seluruh kegiatan yang ada di Prada Kabupaten Kota, karena itu aspirasi daripada teman-teman semua ketika sebelum saya menjadi ketua DPP. Banyak bisikan, kalau udah jadi datang-datang sering-sering ke kita ya, walaupun medan kita berat ya, nggak apa-apa ya, kita terabas saja. Kita terabas saja sudahlah. Karena itu saya bilang kan santai saja lah kita kan gitu. Dan ini tugas saya juga sebagai ketua DPP untuk menghadiri, karena kita kan ada 7 kabupaten kota, sekitar 30 kecamatan di NTB. Nah, 7 kabupaten kota ini ya saya buatkan agenda, jadinya 3 bulan sekali kita simak ramu ke kabupaten kota. Jadinya saya ini kan tidak pernah mau namanya kalau ketika menjadi pimpinan organisasi itu jauh
jauh dengan teman-teman semua. Ya kita kan berbaur biasa-biasa saja. Ketua ini kan hanya pelengkap nama lah ya. Tapi kan kita sama gitu. Nah, cuman voksi kita saja yang berbeda. Nah, maksud saya kenapa saya bicara seperti itu? Karena kita ingin berbaur dengan teman-teman semua. Seperti apa namanya, ada yang kurang-kurang kita bisa bantu selama kita masih bisa bantu. Kemudian juga apa yang aspirasi dari teman-teman supaya tidak ngedumel di belakang ya kita harus bisa dengarkan. Ya, makanya kemarin saya katakan ke teman-teman kita kunjungi Lombok Timur kemarin. Saya bilang ini, saya usahakan 3 bulan sekali ini kita akan simuk ramu. Saya hubungan pengurus DPP, kita akan simuk ramu 3 bulan sekali. Nah inilah apa namanya pengabdian kita kepada umat. Nah kemudian juga apa namanya 3 bulan sekali itu kita juga karena siklus dinamika itu kan cepat ya. Jadinya 3 bulan sekali itu waktu yang pas kita ambil untuk bisa kita terima apa saja yang akan apa aja penyampaian aspirasi daripada teman-teman semua yang ada di kabupaten kota maupun kecamatan. Ini belum dijadwalkan ke kecamatan saja sama teman-teman semua. Mungkin mudah-mudahan lah dalam waktu sampai Juli ini kita sudah bisa rampungkan simuk ramu kita ke pengurus DPK lebih. Karena apa namanya saya juga siap untuk apa namanya untuk menghadiri semua kegiatan yang ada di kegiatan-kegiatan jika diundang ya oleh DPK itu maupun juga di eksternal organisasi Prada juga kita siap itu membackup dan membantu itu. Jadi memudahkan koordinasi. Ya. Jadi ada kunjungan rutin yang dilakukan ya kepada DPK ataupun dari DPK ya selain kabupaten kota ya. Nah mungkin ini jadi apa namanya jadi amanah ya istilahnya pesan yang memang teman-teman generasi muda ingin direalisasikan oleh Prada NTB. Harapannya nanti suara-suara dari generasi muda ini ditampung kemudian dimaksimalkan apa namanya kinerja dari Prada kecamatan sampai dengan tingkat provinsi nantinya. Mungkin saya ingin bertanya pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana agar program kerja yang dibuat oleh Prada nantinya ini bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh umat Hindu yang ada di NTB, khususnya generasi muda Hindu? Mungkin bisa di-sharing kepada kita semua. Ya, pertama di Prada NTB ini kita punya tagline namanya Prada menginspirasi menuju pemuda unggul dan harmoni. Bagus sekali. Ya. Jadinya menginspirasi itu kenapa? Inspirasinya ada dua item di sana. Unggul dan harmoni. Unggul dan harmoni. Ya. Unggulnya itu apa? Kita punya hukum wajib untuk bisa memajukan SDM unggul umat Hindu. Ya. SDM unggul. Harmoninya apa? Pemuda Hindu bisa menciptakan suasana harmonisasi di antara seluruh elemen umat beragama di Provinsi NTB dan khususnya kabupaten kota di NTB. Nah, itu yang kita ambil unggul dan harmoni. Nggak kita muluk-muluk yang sampai dia panjang itu kan. Nah, dua tagline ini jadi mengerucut pada beberapa program kerja. Yaitu yang kalau kita ngambil unggul itu ada kegiatan kebudayaan, kegiatan edukasi seperti Prada mengedukasi itu salah satu program umum sekarang di Prada dan Prada Kecamatan Sandubaya yang dibawa oleh Om Yamanoji kan. Kemudian juga Prada nanti ada Prada berbudaya itu kegiatan harmoni. Jadinya besok kita untuk kegiatan festival budaya itu tidak hanya festival budaya Bali saja tetapi budaya Sasak juga kita akan adakan. Nah, kemudian program-program kerja yang lainnya itu kita akan implementasikan langsung kepada teman-teman kecamatan. Nah, langsung diimplementasikan. Jadinya kalau misalnya Prada mengedukasi, ada acara seremoninya. Setelah seremoni kita siapkan para tenaga guru dan semuanya. Kita langsung implementasi mungkin sekitar berapa bulan sekali mungkin per 6 bulan ya, per libur semester kita akan turunkan guru-guru teman-teman yang bisa nari dan segala macam itu ke pasraman ya. Karena kan Prada edukasi ya. Karena kalau kita buatkan ke pasraman kita kumpulkan itu kan tidak ada implementasi. Nah, kemudian ada Prada. Nah, sekarang ini kita masih godok kegiatan yang entrepreneur. Nah, mempersiapkan UKM Hindu. Tapi UKM yang skala umum yang kita akan siapkan, UKM skala umum
untuk bisa menghadapi tantangan 4.0 dari sistem digitalisasi dan semuanya. Nah, tapi program ini kan tentu harus ada dukungan Pak Dana ini. Ya, Pak Dana. Perlu ditekankan. Pak Dana. Oke. Jadi tapi program ini sudah kita rancang, ada implementasi program, yaitu program ekonominya sudah ada, kemudian program edukasinya sudah ada implementasi, yang budaya ini juga sudah ada implementasinya. Yang budaya ini sebetulnya kita ingin mempersatukan lagi STT ini. Nah, itu fungsinya. Kemudian yang kedua, dulu kalau kita dengar cerita orang tua dulu, ketika tahun-tahun 90, 80, 70 mau Galungan Kuningan dan apa itu pasti setiap Banjar tuh main gong. Ya, nggak pernah sepi. Cakra ini kan ramai dengan suara itu. Nah, kita ingin mengembalikan lah itu kan, suara-suara dan gong itu. Kemudian pengaktifan kembali Banjar sebagai sarana perkumpulan pemuda maupun orang tua dan anak-anak muda kita. Nah, itu yang kita ini. Implementasi cuma hanya itu saja sebetulnya peradaannya. Tetapi saat ini kita menginginkan bahwa ada satu gebrakan yang bisa juga menyentuh ke guru WCS, kemudian tokoh-tokoh kita, umat kita juga, semua untuk kegiatan semua elemen masyarakat harus ada. Mungkin kita tunggu kinerja daripada NTB ya, semoga lancar dan sukses. Mungkin untuk pesan terakhir bagi generasi muda kita nih, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa yang menjadi main point yang harus dilakukan anak muda kita, umat Hindu kita. Mungkin ke bagian, silakan. Ini ya, pertama pesan kami dari teman-teman Perhimpunan Pemuda Hindu ya, untuk generasi muda Hindu di NTB pada khususnya, kita mari bersama-sama bersatu padu untuk bisa membangun umat kita ini. Karena kalau kita bersatu, tentu saja kita bisa juga memberikan dampak-dampak yang positif bagi keberlangsungan yang jalan saat ini yang ada di umat kita. Nah, kemudian yang kedua, pemuda Hindu di NTB pada khususnya, hari ini kita jangan terlalu sering bermalas-malasan, bermager-mageran. Tidak ada semua hal itu bisa terimplementasi langsung. Terwujud langsung. Perlu proses yang panjang, perlu proses yang banyak untuk pelaksanaan kegiatan dan semuanya. Kami di Prada Provinsi NTB saat ini sedang merancang beberapa banyak program, khususnya nanti pada saat Rakerda Prada Provinsi NTB kita juga akan mengesahkan program-program yang ada. Kemudian nanti program itulah menjadi satu program, bagian program untuk teman-teman kita semua di pemuda Hindu di NTB. Nah, tentu di NTB ini kita harapkan pemuda Hindunya bisa bersatu padu, bisa betul-betul bisa bersinergi dengan semua elemen, baik itu kalau misalnya pemuda secara individual bisa bersinergi dengan teman-temannya semua, baik dari internal maupun eksternal, agamanya, sukunya bisa berbaur dan bersatu padu. Kemudian kita juga bisa menciptakan harmonisasi di antara semua elemen masyarakat kita di NTB ini. Tentu itu harapan pemuda Hindu di NTB. Kenapa? Karena pada titik intinya pemuda Hindu di NTB ini adalah pemuda Hindu yang suka cinta damai, tidak suka dengan keributan, tidak suka dengan kalau bahasa Balinya ribut itu. Nah, tidak suka dengan keributan, tapi pemuda Hindu di NTB ini adalah pemuda Hindu yang cinta damai. Dari cinta damai ini kita akan bisa menemukan kebersatuan. Nah, jadi kebersatuan ini ada untuk teman-teman semua. Kalau ini kita sudah bersatu, apapun yang kita kerjakan sudah bisa akan mudah. Karena akan saling membantu di sana. Nah, jadinya kami harapkan teman-teman pemuda Hindu bisa bersinergi juga membantu kami di Pradah untuk ke depan selama 3 tahun ke depan, karena tanpa bantuan dari teman-teman semua ini tidak akan mungkin kita akan bergerak. Ya, semua manusia ini kan makhluk sosial, bukan individual. Jadinya bantuan-bantuan itu tetap harus ada di antara kita semua. Nah, ke depan program ke depan 3 tahun ke depan mudah-mudahan Astungkara kami akan implementasikan banyak program yang ada setelah Rakerda ini. Mungkin selesai Mahasabda ini kita banyak action untuk kegiatan-kegiatan, dan mudah-mudahan, dan kami juga mohon dukungan daripada teman-teman semua untuk menyukseskan Mahasabda Nasional Prada Indonesia Pusat tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Provinsi NTB.
mudah-mudahan dengan ada agenda nasional ini nanti ke depan kita di Pemuda Hindu di NTB pada khususnya lebih bersemangat lagi, lebih mempunyai gairah lagi untuk kita bisa bersama-sama mengembangkan unggul dan harmoni daripada tagline yang ada di Pemuda NTB. Luar biasa sekali ya. Ingat untuk generasi muda kita jangan malas-malasan, jangan mager-mageran. Harus selalu semangat ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan matur suksema Bli Dede sebagai Ketua Peradah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah hadir dalam studio Epilogues Inside Hindu Podcast. Mungkin tidak berlama-lama lagi, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema.